Rahayu, Rayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilaheng Mastono Musidam Sekaring Bawon Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini saya dengan Gus Nur dan seluruh santri di Bulak Rugem Timur Gang 2 nomor 70. Kami akan tetap membahas aksara Jawa, dan hari ini ada serat Sri Aji Jayabaya yang ingin kita bahas. Apa sebenarnya makna dari Jongko Joyoboyo adalah bagaimana kita memahami peristiwa kebatinan setiap manusia, di mana Jongko Joyoboyo ini bukan ramalan. Jongko Joyoboyo ini adalah semiotika, adalah mantek yang sebenarnya menjelaskan bagaimana peristiwa batinnya manusia yang berubah karena dari sebuah peristiwa hati dan pikirannya sudah merubah konstruksi pemahaman dirinya ke dalam proses mengagungkan Tuhan, dalam menghormati sesama makhluk ciptaan. Nah, hari ini saya minta Gus Nur ada yang harus dibacakan, ada Jongko Joyoboyo yang ke 127. Monggo Gus Nur. Jongko Joyoboyo 127. Akeh wong nyekel bondo nanging uripe sengsara. Oke. Artinya banyak orang berharta tapi hidupnya sengsara. Oke. Apa sebenarnya yang dimaksud ada orang akeh wong duwe bondo tapi uripe sengsara. Jadi ana wong sing punya modal, diberikan modal oleh Tuhan, tapi kenapa sengsara? Modal dari Tuhan itu sendiri adalah badan kita. Ini modal yang diberikan secara mutlak oleh Gusti Kang Moha Agung, itu adalah badan kita. Kenapa sengsara? Inilah jadi persoalan Jongko Joyoboyo. Saya secara pribadi membenarkan semua ajaran dari Sri Aji Joyoboyo bahwa ini adalah pengenalan kita kepada Tuhan, dimana ketika kita sudah diberikan modal oleh Gusti Kang Moha Agung ternyata sengsara. Yang membuat sengsara di mana sebenarnya? Yang membuat sengsara adalah peristiwa ketika hati kita ini mengajak kepada jalan yang kotor, jalan yang hina, jalan yang sesat. Maka yang terjadi, semua peristiwa kita bisa saksikan di alam kehidupan sekarang ini, orangnya semuanya datang ke tempat ibadah, tapi yang dilakukan adalah sifat sombong, sifat angkuh, sifat tamak, sifat rakus, sifat korup, dan akhirnya sengsara karena ibadah yang dia lakukan hanya sekedar kebohongan semata untuk melakukan manipulasi dan bahkan merugikan bangsa dan negara, bahkan merugikan dirinya sendiri. Jadi ketika manusia itu sendiri telah mengikuti keinginannya sendiri, yang terjadi manusia telah ingkar dari Tuhan. Jadi pengingkaran manusia kepada Tuhan itu ya karena memang manusianya tidak mau mengikuti aturan dan ketetapan Gusti Kang Moha Agung. Ini serat yang menurut kita penting, bahwa bondo sing dimaksudkan dari Tuhan itu adalah badan kita. Modal dasar untuk hidup mulia itu adalah badan ini. Tidak ada orang yang ada di kuburan, di peti mati, dikremasi itu masih bisa mendapatkan kemuliaan. Maka jangan sekali-kali yang disampaikan oleh serat Sri Aji Joyoboyo, kebetulan Mas Nur, Gus Nur ini dari Kediri, makanya saya ajak untuk membedah tentang serat Sri Aji Joyoboyo. Apa maksudnya? Apa semiotika dari yang disampaikan Sri Aji Joyoboyo? Apa makna metafor yang ada di dalam serat Sri Aji Joyoboyo? Apa mantek yang disampaikan Sri Aji Joyoboyo? Tidak lain adalah karena manusia
hatinya manusia mengingkari Tuhan. Dia telah memilih jalan kotor. Pikiran manusia telah ingkar dari ketetapan Tuhan. Rumongsone menungso ingkar dari ketetapannya Tuhan. Bahkan rasa sing sampurno diajak kepada rasa sing elek, mengingkari kodrat dan ketetapan Gusti Kang Maha Agung. Semoga dari serat Sri Aji Joyoboyo yang pertama ini, yang 127 ini yang saya sampaikan Pak, bisa menjelaskan ketetapan tentang bagaimana bahwa manusia itu sendiri harus mengenal apa ajaran dari semiotik atau metafor atau makna-makna yang tidak bisa diketahui hanya sekedar mengartikan arti dari kata-kata tersebut, tapi harus dicari kedalamannya agar kita mengerti apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Gusti Kang Maha Agung kepada kita. Demikian pemirsa Cahaya Batin, semoga serat Sri Aji Joyoboyo dalam kupasan ini bisa menjelaskan kepada hati kita masing-masing agar tidak ingkar kepada ketetapan Tuhan, agar tidak mengikuti nafsu yang diciptakan oleh hati kita. Kita akhirnya disimpulkan telah menyembah batu. Menyembah batu itu sendiri adalah menyembah keinginan kita, bukan menyembah Gusti yang Maha Kuasa. Menyembah batu ini adalah menyembah pikiran kita, keinginan pikiran kita, keinginan hati kita, bukan mengagungkan Tuhan. Semoga ini menjadi babakan kemuliaan agar kita mengajari hati kita masing-masing, agar kenal yang namanya kediri kita sendiri yang lebih sempurna karena ada Jumenengi Kang Maha Agung. Terima kasih. Rahayu.